Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang terhormat Kepala Ketua Takmir Masjid Salahuddin Purwokerto, beliau Ustadz Bayu Setiono beserta jajaran kepengurusannya yang kami hormati, ibu-ibu marhatus sholihah yang semoga dalam mempersiapkan acara ini tercatat sebagai amal soleh solehah. Amin. Yang kami hormati segenap hadirin hadiroh, dan tak lupa juga Ustadz Fajar yang kami harapkan barokah serta manfaat ilmunya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, iqraran bi qaulina alhamdulillahirabbil alamin, karena berkah rahmat dan taufik hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam acara yang dan di majlis yang insyaallah diberkahi ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah satu-satunya Nabi yang dapat memberikan syafaat, dan semoga kita semua termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaat beliau kelak di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Dulunya berdirinya saya di sini sebagai pembawa acara. Sebelum acara dimulai, perkenankanlah saya membacakan susunan acara pada sore hari ini. Acara yang pertama pembukaan. Acara yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran. Dilanjut acara yang ketiga yaitu santunan. Acara yang keempat yaitu sambutan, dan acara yang terakhir yaitu inti mau'izah hasanah sekaligus doa untuk. Mengingat waktu semakin sore, marilah kita buka acara pada sore hari ini dengan ummul kitab. Ala hadiniyah wa ala kulliyat salihah al-fatihah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, mudah-mudahan acara pada sore ini bisa berjalan dengan lancar. Allahumma amin. Memasuki acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustaz Subhan Maulana Irfan. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Tinggi di situ sampai jam 6 persiapan itu kan cuma 5 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa Pak. Allah. أقم الصلاة
Sadaqallahu Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Kepada beliau mengucapkan terima kasih. Acara yang ketiga, santunan anak yatim. Kepada Anda yang sebut namanya, silakan bisa maju ke depannya. Yang pertama, Ladi Asia C, Perubahan, Galang, RT 7, Bastian Tri F, Palem, Gabriela Ari W, Palem, dan Handayani Dwi A, RT 5. Kita silakan. Yang lain? Ada yang mewakili barangkali dari keluarga? Monggo, apa-apa?
Ya, kepada Ustaz Fajar dimohon untuk memberikan santunan. Demikianlah acara santunan yang dilakukan oleh Masjid Sumawi. Acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Terpilih Masjid Sumawi. Kepada Ustaz Bagistiono, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sampaikan bahwa detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat yang sangat besar sehingga kita bisa berkumpul di majelis yang mulia ini dalam rangka memenuhi undangan kami kadernya semua, yaitu agenda kegiatan bulan Ramadan dari masjid dari kami Masjid Al-Habib, yaitu insyaallah sudah melangkah agenda yang kedua, yaitu agenda pengajian dan buka bersama. Setelah sebelumnya kita sudah menyelenggarakan pengajian Ramadan. Mudah-mudahan agenda-agenda yang berikutnya nanti bisa terlaksana dengan baik dan lancar. Mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala atas berkat kerjasama tim dan juga doa panjenengan semua. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala untuk memperberat amal timbangan kebaikan di hari kiamat nanti. Pada agenda yang kedua ini yaitu pengajian buka bersama dan satu dengan MBB. Tentunya kita saya pribadi dan bersama kami Masjid Al-Habib yang pertama mengucapkan terima kasih dan besarnya kepada antusias jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu yang bersedia memenuhi undangan kami sehingga bisa terlaksana dan tercapai cita-cita kami, yaitu menyemarakkan bulan Ramadan khususnya di Masjid Al-Habib ini. Dan juga terima kasih tentunya tidak lupa saya sampaikan kepada tim panitia Amaliyah Ramadan yang sudah bekerja keras dari sebelum Ramadan sampai hari ini, dan mudah-mudahan sampai akhir nanti diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan juga diberikan pahala yang berlipat ganda. Amin. Tentunya yang terakhir saya sampaikan permohonan maaf kepada
hadirin semua Bapak Ibu atas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan maupun yang nanti akan dilaksanakan. Tentunya masih banyak kekurangan, kami mohon maaf dan kami mohon juga partisipasinya dalam bentuk moral maupun materi, karena kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan tidak akan berjalan dengan baik tanpa motivasi, tanpa ikut sertaan panjenengan untuk nyempuyung acara-acara yang kita selenggarakan minimal. Dan yang penting juga adalah sumbangsi doa ini sangat saya harapkan panjenengan. Saya harapkan doanya di sela-sela doa panjenengan untuk memenuhi kebutuhan pribadi panjenengan juga saya mohon diselipkan doa untuk panitia Amalia Ramadan supaya bisa menjalankan tugas amanah-amanah dari panjenengan semua sehingga nanti acara-acara bisa terlaksana dengan baik. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau diaturkan terima kasih. Memasuki acara ini, bawa itu hasanah sekaligus pembacaan doa penutup. Marilah kita dengarkan bersama doa hasanah oleh beliau Ustaz Fajar. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulina karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'd. Yang kami hormati Ketua Takmir Masjid Salahuddin Bapak Bayu beserta jajarannya, yang saya hormati Bapak dan Ibu sekalian serta anak-anakku sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Alhamdulillah sore hari ini kita bisa hadir di masjid kita tercinta. Masya Allah, senang rasanya kalau bisa ngumpul bareng ini ya, sama ramai. Kira-kira kalau selain Ramadan bisa kayak gini nggak? Insya Allah. Anak-anak udah ngumpul, tinggal bapak ibunya yang ngumpul. Insya Allah ya, alhamdulillah. Hadirin sekalian, rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Ramadan ini adalah momen yang sangat berharga untuk kita semua, di mana Ramadan adalah bulan istimewa yang Allah jadikan untuk kita semuanya pahala yang berlipat-lipat. Allah Subhanahu wa taala jadikan Ramadan itu sebagai ibadah bukan hanya di siang hari tapi juga di malam hari. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, ini lafadznya man shoma Ramadhana berarti siang, ya, siang. Imanan wa ihtisaban, karena iman dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Malam harinya ngapain? Ternyata ada keutamaan juga. Man qoma Ramadhana. Man qoma Ramadhana. Barang siapa yang berdiri untuk sholat pada bulan suci Ramadan. Sholat apa itu kira-kira? Sholat tarawih. Nah,
imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sama, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi Ramadan adalah hal yang istimewa untuk kita semua. Siang malam ini menjadi ibadah dan sekaligus pengampun dosa untuk kita semuanya. Bagi yang mau. Kenapa saya sebut bagi yang mau? Karena ternyata banyak orang-orang juga yang Ramadan berlalu ya begitu-begitu saja. Ramadan kita mau maksimal atau tidak tergantung kita semua ya, tergantung kita semua. Ada orang yang Ramadan datang yang masih sibuk, bahkan lebih sibuk dari bulan-bulan sebelumnya, ngurusin urusan dapur katanya, mikir lebaran nih THR-nya kayaknya belum pas ini ya, masih kurang banyak, sibuk ya. Ada yang kemudian Ramadan sibuk dengan aktivitas yang lain. Tetapi bagi orang yang beriman, Ramadan adalah hal yang istimewa. Maka dia selain berupa amalan-amalan yang sifatnya memang duniawi, karena memang kita masih hidup di dunia, kita masih butuh, tapi juga akhiratnya menjadi sebuah prioritas. Hadirin sekalian dalam Allah SWT, maka bahagialah kita semua yang Ramadan datang kepada kita dan kita bisa maksimal dalam masalah ibadah kita. Hadirin sekalian dalam Allah SWT, maka kita sebagai orang yang beriman, kita sudah melalui Ramadan berapa kali Pak? Ibu, sudah berapa kali? Bu sudah berapa kali Bu? Nah ini, Bapak kira-kira sudah berapa kali mendapati Ramadan seumur hidup? Pak Fuad berapa? Minat Pak? 30. Masya Allah ya. 30-40 kali. Masya Allah. Nah, yang pertanyaan buat kita 30, 40 atau mungkin 20 atau mungkin masing-masing ya. Ramadan demi Ramadan kita ini sudah semakin baik atau biasa-biasa saja. Nah itu pertanyaan buat kita ya. Padahal Nabiullah Muhammad SAW beliau menghadapi Ramadan tidak banyak. Ada yang menyebutkan hanya 9 kali beliau melalui Ramadan ya. Wallahu a'lam. Ada yang juga hanya 9 kali beliau melalui Ramadan ya, melalui Ramadan. Dan secara grafik semakin Ramadan itu datang ke beliau, semakin tahunnya beliau semakin naik ya, semakin naik. Dan jumlah kaum muslimin waktu itu pada tahun kedua Hijriah yang jumlahnya masih sedikit ya, masih sedikit, masih ratusan. Maka pada tahun ke-8 atau 9 Hijriah itu kemudian terjadi Fathu Makkah yang wara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Baru bisa berbondong-bondong. Masyaallah. Masyaallah muslimnya dimuliakan oleh Allah SWT. Maka kalau ternyata Ramadan untuk kita masih ada yang perlu dikoreksi, mari kita koreksi bersama. Jangan sampai Ramadan ketemu Ramadan lagi sampai mawon atau bahkan naudzubillah kalau terjadi hal yang tidak ada peningkatan. Naudzubillah min dzalik. Maka beberapa hal yang harus diperhatikan. Satu, niat kita harus diperbaiki. Apa? Niat kita harus diperbaiki. Ramadan itu adalah bulan istimewa, maka luruskan niat. Semua amal ibadah kita adalah lillahi ta'ala. Jangan karena yang lain. Jangan karena apapun. Jadi relawan panitia amalnya Ramadan harus ikhlas. Jadi jamaah juga harus ikhlas. Jadi imam jadi harus ikhlas. Semua unsur harus ikhlas semuanya ya. Sehingga tidak ada yang mubazir. Kemudian yang kedua adalah perbaiki kualitas amal kita. Perbaiki kualitas amal kita. Seperti apa perbaiki kualitas amal kita? Amalan-amalan yang sudah kita lakukan, mari kita koreksi kira-kira kita sudah maksimal belum. Sebut saja misalkan dalam masalah kehadiran sholat misalkan, Nabi SAW menjelaskan di sana ada hadis yang menyebutkan gini dalam Sunan Tirmidzi, man shalla arba'ina yawman fi jama'atin yudriku takbiratul ula kutibat lahu bara'atani bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq.
Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang sholat selama 40 hari, sholat selama berapa? 40 hari. Fi jamaatin, dalam keadaan berjamaah. Ini bapak-bapak ya. Yudriku takbiratul ihram, dan dia selalu mendapati takbiratul ihram, maka ditetapkan untuknya bahwa dia terbebas dari dua hal. Satu, terbebas dari api neraka, wa bara'atun minan nifaq, dan terbebas dari nifaq, kemunafikan. Nah, kira-kira kalau bicara gini nih, Ramadan masih ada nggak yang suka masbuk? Ini kalau mas-mas ada masbuker katanya, bukan Facebooker, masbuker ya. Yang sukanya masbuk ya. Kalau belum apa namanya, belum komat, belum mau ke masjid. Nah, nanti bapak mau nggak? Kira-kira 30 harinya dulu dah. 30 harinya selama Ramadan jangan sampai ketinggalan takbiratul ihram. Siap nggak kira-kira bapak-bapak? Insya Allah. Insya Allahnya kayaknya lemes banget ya. Belum buka gimana? Yang ibu-ibu, kira-kira ini kan masalahnya ibu-ibu nggak harus ke masjid, tapi ibu-ibu masalahnya adalah sholat yang sulit itu kalau tepat pada waktunya. Ya, jangan sampai nunda waktu lah ya. Nah ini. Atau komitmen yang lain, kita perbaiki komitmen kita. Apa contoh komitmen yang lain? Sholat tarawih berapa kali? 29 kali ya. Katakanlah 29 kali ya. Karena Hijriah ini biasanya 29 atau 30. 29 kali full bersama imam. Nah, kira-kira kita koreksi dan bicara kualitas sama. Tahun lalu Pak Bu, berapa kali Bapak Ibu sholat tarawih di masjid? Full? Alhamdulillah. Ada yang bolong? Boten? 10 hari terakhir bolong boten ke masjid? Nah, tahun ini nggak perlu tergoda dengan diskon ya. Tahun ini nggak perlu tergoda dengan yang lain. Kita komit 29 hari di bulan suci Ramadan, kita selalu melaksanakan sholat tarawih bersama imam. Kenapa? Karena ada hadis Nabi yang menyebutkan dalam hadis riwayat Ibnu Majah, innahu man qama ma'al imami hatta yansharifa. Sesungguhnya barang siapa yang dia sholat bersama imam, sholat tarawih bersama imam, hatta yansharifa, sampai selesai. Jadi imamnya selesai salam akhir gitu ya, sampai witir salam. Nah, dia masih ikut itu. Fa innahu yaqdilu qiyama lailatin, maka itu setara dengan sholat semalam suntuk. Bapak, ada yang pernah sholat semalam suntuk? Ibu-ibu juga udah pernah? Semalam suntuk tuh dari jam berapa sampai jam berapa? Dari habis maghrib sampai menjelang subuh. Ada yang pernah kayak gitu? Belum. Ada yang punya niat kayak gitu? Makanya tahu orang ya. Nah, ngantuk tidak ya? Nah, maka yang tidak mampu tapi kepengen amalnya berkualitas, pastikan datang sholat tarawih, ikut dari awal sampai akhir. Perkara nanti kemudian imamnya bacanya panjang, ya sabar. Ya sabar ya. Boleh nggak nyari tempat yang apa? Nyari yang bacaannya pendek-pendek? Ya boleh. Tapi sependek-pendeknya bacaan, ya segitu juga namanya. Saya kira standar kalau di Purwokerto jam berapa? Jam 8:20 ya, atau jam 8:30. Ya cuma beda 10 menit, nggak apa-apa ya. Tapi yang jelas, kalau kita melaksanakan itu 29 hari ya selama Ramadan, maka terhitung setiap malam Ramadan kita sholat semalam suntuk. Bisa kalau semalam suntuk kayak bayangan ya. Baik. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu. Kemudian kita coba bagaimana ketika Ramadan berkualitas. Juga misalkan ibu-ibu, ini utamanya ibu-ibu. Ibu-ibu kalau lagi Ramadan tahu-tahu bulannya datang atau datang bulan.
Sedih nggak Bu? Sedih nggak Bu? Senang katanya ya, kalau puasa. Sedih ya. Kenapa? Karena yang biasa tilawah sehari sekian juz misalkan, itu nggak bisa tilawah sebanyak itu. Oke, baik. Ibu-ibu, mari punya komitmen perbaiki puasanya dengan cara raih pahala orang yang berpuasa selain ibu-ibu semua. Nggak apa-apa 1 minggu atau mungkin lebih dari 1 minggu ditambah, tapi tetap dapat pahala orang lain, bahkan semajid bisa dapat semuanya. Apa pahala yang bisa didapati dari mana itu? Nah itu manfaatullah sholiman, barang siapa yang memberi makan orang yang sedang berpuasa. 1 orang kasih semua buat yang di sini, dapat pulang dapat pahala semua yang di sini. Masya Allah ya. Jadi Ramadan itu istimewa karena kita bisa melakukan hal yang kecil, remeh, tapi pahalanya berlipat-lipat. Nah, maka harus pastikan kualitas amal kita betul-betul apa? Betul-betul istimewa. Hadirin sekalian rahmatullah Allah SWT. Apalagi yang lain? Di antara juga yang lain adalah, pernah nggak Ramadan yang lalu kita punya target untuk dakwah? Nah, ini bicara dakwah. Dakwah itu nggak harus dengan mimbar pakai meja kayak gini. Ya, yang punya kesempatan, yang punya kemampuan bisa. Tapi dakwah itu harus seperti itu. Coba Bapak Ibu-ibu, kita bikin komitmen misalkan, cari orang lain, 1 orang aja yang belum peduli terhadap akhirat, Ramadan jadi peduli dengan akhirat. Cari orang terdekat. Suami misalkan, suami yang selama ini pada puasa sih kedungan. Terus sholat tarawih tarik hidung, ya tarik hidung. Nah, yang belum peduli dengan akhirat tolong didakwahi. Gimana caranya? Ibu-ibu mah gampang, tinggal kasih yang istimewa bapak-bapak, insya Allah bisa, gitu ya. Atau bapak-bapak yang istrinya juga belum tertarik ke masjid, belum tertarik dengan urusan akhirat, coba kita dakwah, hadirkan orang-orang yang selama ini masih belum tertarik dengan akhirat agar dia Ramadan kali ini bisa maksimal untuk akhiratnya, insyaallah ya. Apa yang lain? Misalkan cari 1 orang yang selama ini sholatnya masih bolong-bolong, nah kan bisa ya. Nah deketin tuh, deketin. Kalau ngajak langsung, Pak, sholat Pak, ke masjid sholat masjid. Nah barangkali langsung Pak beli gitu ya. Coba dengan cara yang lain, bawain apa namanya sirup marjan di iklan ya, sirup marjan, bawain roti. Nah datang situ bersilaturahmi, ini tinggi jenengan. Nah ngomong-ngomong bapak teh, nah jajak ngobrol selama ini sholatnya gimana? Nah sholatnya bagaimana? Nah setelah itu diajak ngobrol, diajak sholat, ayo sholat ke masjid. Nah biar sholatnya, biar masjidnya juga rame, diajak. Dakwah itu nggak harus tadi dengan ceramah gitu ya. Yang bisa, yang nggak bisa, terus dakwahnya gimana? Ajak itu ya orang yang belum apa istilahnya, sholatnya masih bolong-bolong, ayo biar sholatnya full. Nah, diajak ya. Ada lagi barangkali amal soleh yang lain, cari orang yang belum bisa baca Quran. Nah, kita udah bisa baca Quran, kadang-kala ada kesepuhan yang memang dia kepengen baca Quran tapi apa? Tapi malu malu untuk belajar. Masa saya belajar sama anak-anak kecil ini ya? Saya izin. Nah, kita yang punya kemampuan deketin. Oh, Mbak, Pak, nggak ke masjid nggak apa-apa, sama saya. Ajari. Nah, diajari. Metode banyak di kita. Ini ada pembangunan intervensi kita. Metodenya sudah pakai metode Umi ya, Mas ya. Pakai metode Umi. Sebelumnya Ikhlas, sekarang pakai Umi. Boleh ada metode yang lain? Ya, boleh. Yang penting bisa baca Al-Quran. Coba deketin. Sekali dia bisa baca, seumur hidup kita, seumur hidup dia bisa membaca Al-Quran, maka kita yang berjasa, ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah mengajarkan Al-Quran kepadanya akan selalu dapat pahala dari setiap bacaan yang dia lakukan. Masya Allah. Ya, kita punya komitmen ya. Jadi Ramadan ini, ayo kita koreksi. Apa amalan-amalan yang bisa berkualitas
Ya, yang sudah kita lakukan tingkatkan kualitasnya, yang belum tolong dibuat listnya kayak tadi ya. Ajarin satu orang, nggak usah banyak-banyak, satu orang aja ya. Satu orang yang belum bisa baca Quran, kita bebaskan betul baca Quran. Apalagi, misalkan target satu orang di minggu, misalkan yang cari orang yang belum tutup aurat misalkan. Nah, berat nggak Bu? Bisa nggak cari? Cari orang yang belum tutup aurat, ajak dia menggunakan jilbab biar tutup aurat. Itu amal soleh, kalau dilaksanakan, insya Allah jadi pahala bagi kita semuanya. Hadirin sekalian, rahmatullah Allah SWT ini. Jadi perhatikan kualitas amalan kita. Ketiga, ya, apa saja yang harus diperbaiki di bulan Ramadan ini? Hindarkan diri kita dari hal-hal yang bisa menjadikan Ramadan kita sia-sia. Nah, seperti apa Ramadan sia-sia? Pertama, ada orang yang melalui Ramadan tanpa ilmu. Nah, puasa yang penting melu-melu puasa. Nah, melu-melu puasa. Ya kalau yang diikuti bagus, alhamdulillah. Kalau ternyata yang diikuti salah, repot. Makanya kalau ada ceramah di masjid, tolong didengarkan. Kurang pakai YouTube, kurang pakai TV banyak. Nah, artinya kita belajar dari mana saja. Ayo kita pelajari. Ramadan itu harus dengan ilmu. Nah, agar Ramadan kita menjadi sempurna. Hadirin sekalian, rahmatullah Allah SWT, seorang ulama besar Ibnu Qayyim al-Jauziyah pernah menyebutkan gini. Annal 'amila bila ilmi kasairin bila dalil. Orang yang beramal tanpa ilmu itu seperti orang yang berjalan tanpa penuntun. Ibu-ibu, bapak-bapak, sudah ada yang keluar negeri? Mana nih misalnya? Mana? Ke Jepang misalnya, dia ke Jepang. Kalau ke Jepang langsung jalan ke sana, bingung nggak kira-kira? Bingung. Harus gimana? Harus cari tour guide-nya. Nah, harus ada guide yang mengarahkan. Bahkan niat baik saja tidak cukup. Ibu-ibu bapak kepengen umroh, langsung berangkat ke sana backpackeran. Apa nggak bingung di sana? Diajak ngomong bahasa Arab, bingung ya, pusing, roaming ya. Harus ada mutawifnya, harus ada tour guide-nya yang mengarahkan. Ini ya, bagaimana di bandara, setelah itu turun ke Mekah, di mana kita ambil mikot mau umroh misalkan ya. Kemudian apa dulu laksanakan terus sampai kita pulang. Maka ibadah juga demikian. Ibadah juga ada ilmunya. Kalau belum paham ilmunya, cari yang bisa menuntun ilmu itu untuk kita. Di mana itu? Di masjid-masjid kita, insya Allah. Kita rajin-rajin ikut kajian. Baik. Kemudian hadirin sekalian Allah SWT, hal lain yang biasanya kita remehkan tapi merusak puasa kita, diantaranya juga adalah orang yang masih meneruskan maksiat. Jadi sudah candu sama maksiat. Maksiatnya katanya Ramadan datang, maksiat jalan terus gitu ya. Maksudnya jalan terus. Yang biasa untuk misalkan melakukan kemaksiatan lanjut aja ya. Nah, pertanyaan kemudian setannya kemana? Katanya setannya sudah dibelenggu. Jangan salahkan setan. Setan dibelenggu, iya, dilemahkan dari pengaruh-pengaruhnya. Tapi kalau kitanya sudah begitu kuat dan begitu terbiasa dengan kemaksiatan, maka tidak. Mustahil kalau kemudian manusia itu bisa otomatis melakukan kemaksiatan demi kemaksiatan sebagaimana yang biasa dia lakukan. Maka Allah Ramadan perbanyak taubat, perbanyak istighfar. Stop dari segala bentuk kemaksiatan. Ya, katakan no pada maksiat. Katakan no pada maksiat. Baik, hadirin sekalian yang rahmatullah Allah Subhanahu wa taala ini. Kemudian berikutnya yang bisa merusak puasa yang harus kita hindari. Apa berikutnya? Pelit dengan masalah harta. Pelit dengan masalah harta. Nah, ini bisa merusak. Kenapa? Karena orang kalau sulit mengeluarkan harta, kepikiran terus. Orang ibadah bedanya mana harus kita ibadah. Maka pastikan Ramadan ini ikuti petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi
wasallam. Bagaimana Rasulullah? Rasulullah itu orang yang paling dermawan dan lebih dermawan lagi ketika bulan suci Ramadan. Nah, kira-kira kalau kita suruh infak masih berat apa enggak? Tergantung. Insya Allah benar ya. Yang masih berat-berat tolong dilatih. Latihannya gampang. Tinggal apa namanya? Tinggal ada kotak, nah beda ketahuan. Skor. Ada orang liwat. Pakai HP, pakai kris. Ada krisnya nggak di sini? Ada. Sudah ada. Nah, infak masjid Salahuddin. Nah, udah langsung. Yang tahu hanya kita dengan pihak bank saja, gitu ya. Macam-macam banyak cara ya. Yang penting Ramadan jadilah orang yang dermawan. Kenapa? Karena orang yang dermawan, orang yang suka mendermakan hartanya dapat keistimewaan dari Allah SWT, akan dijauhkan dari api neraka. Bahkan Rasulullah SAW menjelaskan, ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Takutlah kalian dari api neraka meskipun hanya dengan separuh biji kurma. Nanti ibu bapak ada kurmanya kan nanti? Nanti kalau ada kurma dilihat satu butir. Nah, kira-kira kenyang nggak? Nggak kenyang. Mas Alif kenyang kira mas? Itu. Nah, bayangkan satu dipotek. Nah, dibagi dua. Ini sedekah dengan separuh biji kurma. Sedikit banget kan? Tapi itu bisa menjadi penghalang atau benteng kita dari api neraka. Maka jangan pelit-pelit. Nah, jangan pelit-pelit apalagi di bulan suci Ramadan. Nah, apa hal lain yang bisa merusak? Yang lain berikutnya adalah puasa tapi tidak sholat. Nah ini, maka ini ada di masyarakat kita puasanya tanggih, puasanya rajin tapi bukan sholat. Nah ini masih ada ya. Puasa tapi tidak sholat. Bagaimana orang seperti ini? Orang seperti ini dosa, ya. Bahkan dia dihukumi dengan fasik. Bahkan kalau dia sampai tidak meyakini kewajiban sholat, dia bisa dihukumi dengan kafir. Kenapa? Karena yang namanya sholat dengan puasa itu sama-sama rukun ya, rukun Islam. Jangan dipisahkan. Sholat, zakat, dan puasa sama-sama, jangan dipisahkan. Maka kalau orang puasa tapi tidak sholat, bisa jadi puasanya akan menjadi rusak. Kemudian yang terakhir yang sekalian adalah Allah SWT, yang bisa merusak puasa kita adalah sholat tarawih yang buru-buru. Sholat tarawih apa? Yang terburu-buru. Kenapa? Karena afdhalus sholat tulal qunut. Kata Nabi, sholat yang paling utama adalah yang berdirinya paling panjang ya. Meskipun demikian tapi imamnya harus pengertian nih mas. Harus pengertian ya. Ya lihat kondisi ada bawa anak-anak. Nah artinya apa? Kalau orang kemudian buru-buru, nah ini karena larangan Nabi. Karena Nabi SAW bersabda, ini pengakuan daripada Abu Hurairah. Abu Hurairah berkata, annahu naha ayyusaliyar rajul mukhtasiran. Bahwa Nabi SAW melarang sholat dalam keadaan tergesa-gesa. Mukhtasiran, tergesa-gesa. Kata Ibnu Hajar al-Asqalani, ini terburu-buru. Dalam hal apa? Bacaannya terburu-buru, tanpa melihat tanpa memperhatikan mana panjang pendeknya, rukuknya terburu-buru, sujudnya terburu-buru, akhirnya ya sekedar aja. Nah, Nabi melarang demikian. Kenapa? Karena sholat itu harus khusyuk. Boleh bacaannya pendek, tapi jangan lewatkan khusyuknya. Khusyuknya harus. Bacanya boleh pendek. Boleh nggak misalkan alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Allahu akbar. Boleh. Tapi yang khusyuk ya, yang khusyuk. Jangan baca panjang, tapi kemudian lompat. Ini bisa menghilangkan kehusuan kita. Nah, maka hadirin sekalian Allah SWT, pastikan apa? Pastikan kita ini menghindari sejauh-jauhnya hal-hal yang bisa merusak puasa kita. Dan
paling akhir adalah mari kita jaga keikhlasan kita. Jaga keikhlasan kita Ramadan ini, bahkan sampai setelah Ramadan berakhir, mari kita jaga keikhlasan agar tidak ada hal-hal yang dapat merusak puasa kita. Masyaallah muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, mari kita akhiri kajian di kesempatan sore hari ini dengan kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk kita semua dalam melaksanakan amal ibadah di bulan suci Ramadan ini. Dan mudah-mudahan kita keluar di bulan suci Ramadan kelak dengan meningkat taat laku. Siap Bapak Ibu? Siap. Baik, mohon diaminkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafihi wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li sultanik. Allahumma inna nas'aluka min ladunka istiqamah. Allahumma inna nas'aluka min ladunka istiqamah. Rabbana tsabbit imanana, Rabbana tsabbit imanana wansurna 'ala man adana. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar wa qina 'adzabannar. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajma'in. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya dapat kami sampaikan selamat berbuka puasa. Jangan lupa nanti ketika adzan berkumandang kita minum, baca bismillah ya. Baca bismillahirrahmanirrahim, kemudian kita minum. Setelah itu baca dhahabat dhamaru wa mutalatil uruku wa thabatal najru insya Allah. Aku balik ada wassalamualaikum. Mohon bila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau diaturkan terima kasih. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat kita jadikan berkat ilmu dan manfaat untuk kehidupan. Allahumma amin. Alhamdulillah, dan berikutnya pembacaan doa, maka berakhir pula rangkaian acara pada sore hari ini. Kami mewakili segenap panitia mengucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin. Mohon maaf bila terdapat kehilafan. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan umur panjang sehingga bisa melaksanakan kewajiban di bulan suci Ramadan yang kita akhiri. Amin. Oke, saya telah membawa acara awal sampai akhir. Bila banyak kesalahan, mohon maaf sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi masih beberapa menit lagi, Bapak ngapain? Ini kalau orang lain Akhir tanggal 6 favorit di bulan Sabina tapi sebenarnya yang berpuasa ini
Berapa waktu yang harus itu? Pak, jangan.